Terima kasih saudara Anda bergabung bersama kami di Sapa Jatim, dan di segmen kedua ini kami masih membahas mengenai penyiaran perekat bangsa dan diseminasi informasi. Kali ini kita bergabung dengan Ibu Amalia Rosyadi Putri, Komisioner KPID Jatim. Selamat datang Ibu di Sapa Jatim. Iya Mbak Virgin. Selamat pagi. Selamat pagi, semangat pagi Mbak kalau iya, saya. Semangat ya, selalu semangat. Iya. Nah, berbicara mengenai penyiaran sebagai perekat bangsa, konten siaran seperti apa sih yang diharapkan oleh KPID sehingga membawa pesan perekat persatuan dan juga diseminasi informasi? Ya, baik Mbak Virgin, seperti dengan semangat Undang-Undang Penyiaran 32 ya tahun 2003, bahwasanya adalah salah satu dari semangatnya adalah memang salah satu konten atau isi dalam setiap program acara itu harus mengandung unsur untuk bisa meningkatkan semangat ya, dan juga kecintaan kita terhadap NKRI. Nah, salah satunya Mbak Virgin di P3SPS ya, yang merupakan aturan dari KPI dan juga KPID yang merupakan turunan dari Undang-Undang Penyiaran. Itu ada pasal yang menyebutkan bahwasannya setiap lembaga penyiaran dalam bersiaran di awal siarannya itu wajib memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan di jam akhir atau di closing saat mereka selesai dalam bersiaran itu wajib memutar lagu-lagu nasional. Jadi seperti Syukur, Padaku Negeri dan yang lainnya. Itu adalah salah satu bentuk, Mbak ya. Bentuk yang tentunya upaya ya, bagaimana lembaga penyiaran atau KPID ini menghimbau kepada teman-teman untuk patuh. Paling tidak ketika memutar lagu tersebut, oh berarti ini adalah siaran televisinya bangsa Indonesia. Itu salah satu contoh kecil saja Mbak ya, yaitu memang tertera. Kemudian ketika lembaga penyiaran tidak memutar salah satu kewajiban ya, memutar lagu nasional di jam 6 ketika mereka bersiaran selama 24 jam, kemudian ada beberapa stasiun radio atau televisi kan tidak 24 jam, itu bebas, jadi tidak harus jam 6. Jadi setiap mulai acaranya memutar lagu tersebut. Kemudian hal-hal lain untuk semangat nasionalisme, kita juga mendorong lembaga penyiaran itu untuk bisa memberikan program-program seperti talk show semacam hal ini Mbak. Itu untuk bisa menambah wawasan dari pemirsa yang ada. Pada dasarnya Mbak Virgin, bahwasannya kewenangan dari KPID atau kenapa harus ada aturan P3SPS, lalu buku ya, buku kitab sucinya kalau dibilang, itu adalah sebenarnya melindungi anak-anak Mbak. Karena apa yang dilihat oleh anak-anak secara langsung itu tidak bisa mereka tidak bisa secara logika begitu. Yes, apa yang dilihat itu pasti akan istilahnya yes akan menirukan begitu Mbak ya. Jadi seperti beberapa teori terpaan media itu kan ada begitu Mbak. Ketika apa yang ditampilkan oleh media itu dianggap benar dan dianggap ya seperti dunia yang sesungguhnya gitu. Itu adalah ketika anak-anak yang melihat kan sangat bias sekali. Makanya di P3SPS itu juga ada aturan-aturan terkait dengan klasifikasi program acara. Itu juga diatur betul. Ketika biasanya harus ada tulisan D itu dewasa, kemudian BO bimbingan orang tua, kemudian anak-anak dan lainnya. Jadi semacam itu Mbak. Yang tentunya jangan sampai bahkan ada salah satu kartun begitu Mbak ya, yang bahkan itu membuat anak-anak itu lupa akan bahasa Indonesia. Jadi cikgu dan seterusnya semacam itu. Inilah yang seharusnya memang perlu untuk menjadi catatan ya, dan juga koreksi sendiri kepada kita KPID untuk terus bisa memberikan literasi dan memberikan pembinaan Mbak P3SPS itu kepada kawan-kawan lembaga penyiaran. Oke, saya beralih ke Pak Bambang. Pak Bambang, sebenarnya dengan aturan yang ditetapkan oleh KPID, apakah ini sudah cukup efektif untuk membuat masyarakat menjadi menyadari bahwa ini adalah penyiaran itu sebagai perekat bangsa dan juga sebagai penyebar informasi? Ya, ada dua hal menurut saya. Yang pertama, terpaan media ini datang dari berbagai sumber. Dan sumbernya banyak sekali, bukan hanya lembaga-lembaga penyiaran resmi tapi perorangan. Oleh karena itu, dari berbagai sisi masyarakat ini diserang sebetulnya oleh terpaan media. Nah, dalam konteks ini yang pertama tadi saya kata, KPID nggak bisa bekerja sendirian. Dia harus ditopang oleh kerja-kerja misalnya dunia pendidikan. Dunia pendidikan bagaimana para guru ya Diknas mengambil inisiatif
di tingkat kabupaten misalnya penataan para guru untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan pada anak-anak ya. Jadi mereka menanamkannya sederhana mungkin ya, menyanyikan lagu-lagu daerah, menyanyikan lagu-lagu kebangsaan sebelum maupun sesudah kelas dilakukan ya. Itu akan memperkuat kerja-kerja KPID. Nggak bisa KPID lalu menjadi satu-satunya institusi yang memperkuat bangsa. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira KPID juga harus mendorong lembaga-lembaga penyiaran itu untuk memperkuat siaran-siaran tak itu hiburan yang punya karakter kebangsaan kuat. Misalnya begini, oke lah film nggak apa-apa, film itu hiburan. Tapi coba di antara film-film itu misalnya Sidul Anak Betawi misalnya. Itu sampai sekarang pun sudah 20 tahun lebih ya, itu orang tetap mau menyaksikan. Artinya bagaimana film-film semacam ini didorong oleh KPID untuk diperkuat siarannya. Juga misalnya Laskar Pelangi. Itu film-film semacam itu yang didorong untuk disiarkan oleh lembaga-lembaga penyiaran. Jadi mungkin peran-peran ini yang bisa dimainkan oleh KPID kalau dia bekerja sebagai institusi terkait dengan lembaga penyiaran. Tapi di luar itu KPID nggak bisa bekerja sendirian. Nah ini seperti yang tadi saya contohkan, ada radio yang spesifik menyiarkan itu, ada TV yang spesifik menyiarkan dialog, tapi itu peminatnya banyak. Ada lembaga penyiaran yang menayangkan film-film berkarakter, toh itu ditonton banyak orang. Jadi, nah peran-peran ini saya kira yang harus dimainkan KPID untuk mendorong jangan hanya hiburan demi hiburan, tapi juga ada kok film-film yang bisa kita pilih dan mungkin secara periodik tiap tahun, 3 tahun sekali itu kita ulang. Nggak ada salahnya itu diulang. Misalnya seperti Laskar Pelangi, Sidul Anak Betawi, Sidul Anak Sekolahan, atau film-film Sang Kiai ya, dan seterusnya. Itu film-film. Oke, itu adalah konten-konten positif yang ternyata kalau didorong itu memiliki muatan untuk perekat bangsa begitu ya. Iya. Oke, saya beralih ke Ibu Amelia. Ibu Amelia, terkait sekarang begitu derasnya informasi yang masuk, kita juga sulit untuk membendung pengaruh-pengaruh hoax yang ada di masyarakat. Nah, ini sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi lembaga penyiaran, apa saja yang dilakukan oleh KPID untuk membendung hoax yang ada di masyarakat? Ya, baik Mbak Virgin, saya kembali ya untuk yang Mbak Virgin tanyakan ini adalah berita hoax dari mana dulu ya? Karena kewenangan dari KPID itu kami hanya mengawasi radio dan televisi yang berfrekuensi. Jadi bisa dibilang adalah media mainstream saja. Karena kewenangan kami walaupun sudah mengarah ke digitalisasi, tapi belum mengarah kepada teman-teman di media online ya atau medsos. Kalau untuk memerangi hoax, kita punya tim monitoring, Mbak Virginia. Selain itu saya sampaikan juga bahwasanya pengawasan di KPID itu ada 2. Jadi ada pengawasan partisipatif, kemudian yang kedua adalah pengawasan secara langsung yang diawasi oleh 12 tim monitoring kami yang ada di kantor ya, di kantor KPID. Itu pun juga ketika lembaga penyiaran ini ada di wilayah Kediri misalkan ataupun di Blitar, itu mereka juga mengawasinya itu melalui rekaman. Kita punya alat pantau Mbak yang itu akan merekod. Jadi yang lembaga penyiaran itu kita acak di beberapa kabupaten kota ya. Sehingga itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk bisa istilahnya memerangi itu hoax begitu memerang ya? Itu juga. Dan tentunya kalau di media mainstream sebenarnya masih sedikit sih Mbak kalau hoax ya, lebih dibanding banyak media itu kan, sosial iya, gitu ya. karena apa? Karena kan pasti perbedaannya sangat banyak Mbak. Karena ketika media mainstream itu jelas, ketika di lembaga penyiaran yang di news itu mereka punya gatekeeper, mereka punya reporter, itu sangat minim sekali untuk tingkat hoaxnya. Tapi kalau media sosial itu kita tahu sendiri Mbak, itu susah sekali untuk bisa dibendung seperti itu. Mohon maaf saya harus potong dulu, kita akan kembali lagi usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Sapa Jatim.